Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kondisi anak-anak? Sehat semuanya? Oke, pada materi kali ini kita akan membahas tentang bab 2, yaitu sejarah Indonesia dalam bingkai karya sastra. Kita terlebih dahulu mengenai sejarah Indonesia dalam bingkai karya sastra, yaitu pertama kita harus membahas tentang, tahu dulu pengertian dan ciri-ciri dalam cerita novel sejarah. Yang kedua, informasi penting dalam cerita atau novel sejarah. Yang ketiga, nilai-nilai dalam cerita atau novel sejarah. Yang keempat, kebahasaan cerita atau novel sejarah. Yang kelima, menulis cerita atau novel sejarah pribadi. Oke, kita yang pertama dulu, pengertian dan ciri-ciri cerita dan novel sejarah. Apa itu cerita novel sejarah? Apa ciri cerita dan novel sejarah? Pengertian teks cerita dalam novel sejarah yaitu naskah cerita atau narasi rekaan yang mengandung unsur-unsur sejarah. Cerita sejarah sering dituliskan dalam suatu karya sastra yaitu novel. Novel sejarah adalah novel yang menceritakan fakta kejadian masa lalu yang menjadi asal-usul atau latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai sejarah. Bagaimana dengan ciri-ciri novel sejarah? Ciri-cirinya yaitu 1. Berlatar waktu dan tempat pada masa lalu. Yang kedua, cirinya yaitu menceritakan kisah yang terjadi pada masa lalu. Yang ketiga, cirinya yaitu berbentuk karya sastra. Yang keempat, menggunakan narasi dan dialog dalam penulisannya. Yang kelima, sering menggunakan konjungsi temporal. Yang terakhir, cirinya yaitu disajikan secara kronologis. Kronologis itu berurutan atau urutan peristiwa atau urutan kejadian. Caranya bagaimana mengidentifikasi cerita novel sejarah? Yaitu caranya kita lihat pada B, identifikasi informasi penting dalam cerita atau novel sejarah. Novel sejarah sebagai genre karya sastra mengandung unsur intrinsik dan ekstrinsik yang dapat dijadikan acuan untuk menggali informasi penting tentang kesejarahan. Unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik itu apa? Unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang secara langsung membangun sebuah teks cerita sejarah. Dalam hal ini cerita sejarah berwujud novel. Perlu diingat, dalam sejarah ini berwujud novel. Sederhananya yaitu kepaduan antara unsur intrinsik inilah yang membuat sebuah teks cerita sejarah berwujud. Unsur intrinsik antara lain sebagai berikut. Pertama, ada tema, amanat, penokohan, sudut pandang, latar, dan terakhir yaitu alur. Sedangkan unsur ekstrinsik dalam teks cerita sejarah adalah unsur yang berada di luar teks cerita sejarah. Unsur ekstrinsik tidak secara langsung memengaruhi isi dalam teks cerita sejarah. Unsur ekstrinsik sebagai berikut. Pertama, rekaman kebesaran, artinya yaitu cerita-cerita pada zaman dahulu seperti Majapahit atau Pati Gajah Mada. Rekaman kebesaran ini seperti ketinggian dan kegemilangan pemerintahan. Yang selanjutnya segi corak penceritaan, unsur bias, unsur keagamaan, unsur politik, unsur budaya, unsur sosial. Struktur teks cerita sejarah atau novel sejarah yaitu pertama ada abstrak, yang kedua ada orientasi, yang ketiga kompilasi, yang keempat klimaks, yang kelima resolusi, yang terakhir yaitu koda. Perbedaan teks sejarah dengan novel sejarah itu ada dua macam. Pertama kita bahas dulu tentang cerita sejarah. Perbedaannya yaitu A dibagi menjadi dua, yakni teks sejarah dan fiksi sejarah. B, direkonstruksi berdasarkan fakta kejadian masa lalu. Sedangkan perbedaan novel sejarah ada dua, yakni novel sejarah fiksi dan non-fiksi. Yang B, bercerita tentang kejadian masa lalu dengan bumbu-bumbu sastra. Lanjut ke C. Poin C yaitu nilai-nilai dalam cerita atau novel sejarah. Yaitu ada nilai-nilai dalam cerita dan novel sejarah. Cara menggalinya bagaimana? Yaitu kita lanjut halaman berikutnya.
Langkah-langkah mengidentifikasi nilai-nilai dalam cerita atau novel sejarah. A. Menganalisis perbuatan tokoh dalam cerita. B. Membaca cerita dalam novel sejarah secara saksama. C. Menemukan nilai yang terkandung dalam cerita. D. Menyimpulkan nilai yang terkandung dalam berita dengan bahasa sendiri. Saya ulang lagi, menyimpulkan nilai yang terkandung dalam cerita dengan bahasa sendiri. Nilai-nilai dalam cerita dan novel ada 5 macam. Yang pertama nilai moral, selanjutnya nilai religius, selanjutnya nilai budaya, selanjutnya nilai kepahlawanan, selanjutnya nilai sosial. Nah, bagaimana cara menganalisis kebahasaan cerita atau novel sejarah? Satu, ada bahasa novel sejarah, yaitu menggunakan verba aksi. Yang kedua, menggunakan keterangan. Yang ketiga, menggunakan banyak dialog. Yang terakhir, menggunakan kata-kata sifat. Sedangkan makna kias dalam novel sejarah itu ada 6 macam. Satu, bahasa kias itu ada 2, yaitu makna simbolik. Yang kedua, ungkapan. Sedangkan yang majas, majas perbandingan, majas sindiran, majas penegasan, yang terakhir majas pertentangan. Oke, cara selanjutnya yang itu ya terakhir, penyusunan cerita atau novel sejarah pribadi. Langkah menyusun kerangka teks cerita sejarah, langkah menyusun cerita dan novel sejarah. Nah, bagaimana cara langkah-langkah membuat kerangka cerita sejarah? Yang pertama yaitu menentukan peristiwa sejarah yang akan dibuat cerita sejarah. Yang kedua, wawancara, membaca buku referensi dan sumber internet untuk mengumpulkan data peristiwa. Yang ketiga, membuat struktur cerita sejarah, abstrak, orientasi, komplikasi, klimaks, dan koda. Yang terakhir, memasukkan data sesuai dengan struktur cerita sejarah yang telah dibuat. Oke, sedangkan langkah penyusunan cerita novel sejarah yaitu menggali informasi mengenai suatu peristiwa sejarah. Yang kedua, mengumpulkan cerita-cerita mengenai sejarah. Yang ketiga, menentukan cerita sejarah yang akan ditulis. Yang keempat, membuat urutan peristiwa dalam cerita sejarah. Yang kelima, menyusun kerangka cerita. Yang keenam, membuat narasi cerita sejarah berdasarkan informasi dan urutan peristiwanya. Demikian materi tentang teks cerita sejarah dan novel sejarah. Semoga dapat dipahami pada kesempatan ini. Apabila anak-anak ada kendala, nanti videonya bisa di-pause dan dipahami sehingga Anda mudah memahaminya. Oke, silakan nanti absennya komen dalam situs ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.